Hai guys, it's me again, Glenn Prasetya. Hari ini gue mau share gimana sih caranya nyimpen kamera kita agar nggak cepet rusak. Tapi sebelumnya, subscribe dulu ke YouTube channel gue. Oke, banyak yang nanya gimana sih caranya nyimpen kamera biar nggak cepet rusak. Nah, rusak itu bisa terjadi karena banyak elemen sih. Tapi secara spesifik yang mau gue bahas di sini adalah mostly yang dialami oleh fotografer atau teman-teman yang suka motret. Pada saat nyimpen kamera, lama-lama kameranya jadi berjamur. Atau let's say pada saat kita motret, tiba-tiba ada suatu objek blur-blur gitu di hasil gambar kita. Nah, itu bisa terjadi pada sensor, bisa jadi juga sama lensa kita juga. Nah, penyimpanan kamera yang kurang baik itu bisa menyebabkan kamera kita itu terkena jamur. Jamur itu bisa nyerang lensa, bisa juga nyerang prosesornya. Nah, biasanya di suhu ruangan itu ada kelembapan tertentu yang diperlukan. Nah, untuk barang-barang elektronik itu memang penting dijaga kelembapannya. Untuk dari itu, di sini gue mau share gimana sih caranya nyimpen biar kamera kita tuh awet. Karena kita beli mahal-mahal, sayang banget kan kalau cepat rusak. Karena adanya jamur yang bisa terjadi pada kamera ini, gue mengsuggest kita untuk menyimpan kamera dan lensa kita di tempat yang proper. Suggestion dari gue adalah kita bisa start dengan menyimpan kamera kita di dry box. Nah, apa itu dry box? Dry box itu adalah sebuah kotak kecil untuk menyimpan kamera yang kedap udara, dan di situ ada hygrometer dan silika gel elektriknya. Jadi biasanya size-nya nggak terlalu besar, bisa untuk menyimpan satu lensa dan satu body. Kemudian didesain untuk kedap udara, seperti yang gue bilang ada hygrometer, itu untuk mengukur kelembapan udaranya. Karena memang kalau gue ceritain sebelumnya bahwa medium untuk jamur itu berkembang adalah kelembapan udara salah satunya. Meskipun kita habis outdoor dan kita lap dengan lap pun kadang-kadang perlu disimpan di tempat yang kedap udara biar nggak tumbuh atau terjadinya jamur tersebut. Harganya sendiri nggak terlalu mahal, kalian bisa beli dari harga 400.000 sampai 800.000. Biasanya dry box ini size-nya nggak terlalu besar, jadi let's say kalian bisa nyimpan satu body sama satu atau dua lensa yang kecil mungkin. Itu cukup kalau kalian punya kamera yang cukup sederhana dan bisa disimpan dengan dry box, why not? Gua suggest untuk beli dry box. Hal lainnya mungkin kalian bisa upgrade ke dry cabinet. Dry cabinet ini sama seperti dry box, tapi materialnya lebih bagus. Jadi biasanya mostly material dari besi, kemudian dijamin kedap udaranya karena material lebih bagus. Kemudian ada hygrometernya juga untuk mengukur kelembapan udara. Di dalamnya juga ada silika gel juga yang elektrik, dan biasanya memang size-nya ini size lemari, bentuknya lebih kayak lemari. Dan biasanya bentuknya pun partisinya ada macam-macam. Jadi dari size yang cukup kecil sampai yang agak besar, sampai cukup besar pun ada. Jadi lemari dry cabinet ini dianjurkan buat teman-teman yang punya perlengkapan kamera yang cukup banyak. Jadi kalian bisa simpen body kalian, baterai kalian, lensa-lensa kalian ke dalam dry cabinet tersebut. Harganya berapa? Harganya otomatis lebih mahal karena kualitasnya lebih bagus, kemudian sizingnya pun juga sangat bervariasi dari yang kecil sampai yang besar. Harga pun bisa dibilang dari range 900.000 sampai 8 juta mungkin juga ada. Jadi memang tergantung dari material dan size yang mau kalian beli. Buat gue yang harga kayak sekitar 1,5 juta aja itu udah cukup bagus karena ada dua partisi dan di situ kita bisa nyimpen let's say 2 body, 2 atau 3 lensa, itu masih cukup. Dan beberapa aksesoris lain kita masukkan, itu masih cukup. Tapi hari ini, hal ketiga yang bikin gue bahas, gimana caranya nyimpen kamera kita tapi dengan budget yang lebih terbatas. Jadi kalau gue ceritain tadi ada harga-harga yang harus kita beli, gue mau share sedikit yang pernah gue lakukan dulu untuk nyimpen kamera-kamera gue. Ini gue menggunakan food container. Nah, ini food containernya. Biasanya food container ini bahannya dari plastik dan ada tutupnya yang didesain agar kedap udara. Pastikan beli kontainer yang size-nya cukup untuk lensa dan body kita. Biasanya memang ini nggak untuk kamera yang cukup banyak. Selain itu, selain food container ini, gue juga menggunakan silika gel. Oke, ini silika gelnya. Nah, silika gel ini bisa gue beli di mana-mana. Salah satu di toko kamera juga jual biasanya. Nah, silika gel yang gue beli ini memang bukan yang elektrik. Jadi kalau silika gel itu warnanya biru, ini ada lubang-lubangnya. Ini yang menyerap kelembapan udara. Dan biasanya nanti lama-lama kalau dia fungsinya udah habis,
dia menyerap segala kelembapannya, warnanya akan berubah menjadi putih. Nah, pada saat itu kalian bisa beli lagi atau bisa juga dijemur. Tapi anyhow, it's not that expensive. Gue beli 2 kayak begini, satu plastik itu isinya 2 kayak begini, itu cuma 55.000. Sedangkan kontainer ini gue beli cuma seharga Rp50.000. Jadi in total cuma Rp105.000 untuk menyimpan kamera agar nggak berjamur. Caranya gimana? Kita simpen bodi kamera dan lensa kita ke dalam kontainer yang kering. Kontainer makanan tadi, pastikan kering, nggak ada air di dalamnya, pastikan bersih dan kering. Kita simpan bodinya dalam sini, kita simpan lensa di dalam sini, dan masukkan juga silika gel. Seperti yang gue bilang, ini gue masukkan 2 ke dalam sini. Pastikan tertutup di tempat yang tidak terkena matahari dan cukup rapat. Nah, kalian bisa simpan di kamar, tapi usahakan jangan terlalu kena AC yang dingin banget, kemudian pagi harinya berubah jadi panas, dingin, panas. Usahakan jangan terlalu banyak perubahan suhu ruangan. Simpan aja di suhu ruangan yang normal, dan pastikan tertutup. Cek silika gelnya, kalau udah habis kalian bisa beli yang baru. Oke, praktis kan? Jadi ini salah satu ide untuk nyimpen kamera secara secara murah atau dengan budget terjangkau dan darurat. Kalau misalnya memang kita bisa menyimpan dengan cuman seharga 105.000 ini doang dengan food container dan silika gel aja, kapankah kita harus membeli dry box dan kita harus membeli dry cabinet? Belilah pada saat kalian punya uang. Jadi memang kalau buat gue pribadi, karena kita menyimpan barang yang harganya nggak cukup murah, kamera itu kan bukan benda yang cukup murah kan guys. Jadi kalau kalian punya budget, siapkanlah budget tersebut untuk beli dry box atau dry cabinet yang cukup bagus sesuai dengan kebutuhan kamera kita. Tapi yang gue share di sini adalah cuman alternatif dan ini berdasarkan pengalaman gue. Tapi kalau kalian punya budget, still I suggest you to buy a good one. Oke, that's all from me. Thank you for watching this video. Jangan lupa share ke teman-teman kalian tentang video ini kalau kalian menemukan video ini berguna. Kalau kalian mau komen di bawah, share konten apa lagi yang harus gue bikin. Dan jangan lupa subscribe karena setiap minggunya gue akan share tips fotografi ataupun travel vlog gue ataupun behind the scene photoshoot gue di YouTube channel ini. Thank you guys for watching. Bye!